Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Agustina dari kelas 11 Akuntansi 1. Saya akan mempresentasikan tentang memproses dokumen dana kas kecil. Pertama, saya akan membahas tentang administrasi dana kas kecil. Kas kecil atau PT Kas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk melakukan pembayaran yang kecil-kecil. Sedangkan, menurut Kamus Akuntansi, kas kecil adalah sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melakukan pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan meliputi sejumlah uang yang relatif kecil. Sedangkan, menurut Zaki Baridwan, kas kecil adalah sejumlah uang tunai atau kas yang dilakukan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis apabila harus dibayar menggunakan cek. Kedua, saya akan membahas tentang fungsi kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan perkiraan pengeluaran biaya operasional perusahaan yang relatif kecil pada waktu tertentu. Adapun fungsi dana kas kecil adalah sebagai berikut. Ketiga, saya akan membahas tentang peralatan yang dibutuhkan. 1. Dokumen bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini diperlukan pada saat kasir mengeluarkan dana kas untuk pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. 2. Dokumen permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil. Sementara itu, bagi pemegang kas kecil berfungsi sebagai bukti pembiayaan dana kas kecil kepada pengguna kas kecil. 3. Dokumen bukti pengeluaran dana kas kecil atau BPKK. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Perusahaan biasanya menggunakan voucher kas kecil atau petty cash voucher, yaitu voucher yang mengesahkan pengeluaran uang dari kas kecil dan disimpan sebagai bukti pengeluaran. 4. Dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil atau PPKKK. Bukti ini dibuat oleh pemegang kas kecil untuk meminta pengisian kembali kas kecil kepada bagian keuangan. 5. Buku jurnal kas kecil atau petty cash report, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat mutasi, penambahan atau pengurangan dan penggunaan kas kecil di suatu perusahaan. Buku jurnal kas kecil berisi catatan aktivitas dana kas kecil, mulai dari pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mutasi dana kas kecil sistem dana tetap atau Impress Fund Method. Pembentukan kas kecil sistem dana tetap atau Impress Fund Method. Sistem dana tetap Impress Fund Method adalah suatu sistem pendanaan kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Setiap pengisian kembali kas kecil, jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil, kecuali ada kebijakan dan pihak yang berwenang untuk menambah atau mengurangi jumlah dana kas kecil yang dialokasikan. Pada saat dana kas kecil dibentuk, dana kas kecil bertambah dan kas umum berkurang sebesar jumlah pembentukan dana kas kecil dalam setiap jumlah tetap. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil antara lain bagian utang. Tugas utama bagian utang yaitu sebagai berikut. Kemudian, pembayaran kas kecil sistem dana tetap atau Impress Fund Method, yaitu pemakai dana kas kecil
pemegang dana kas kecil, dan dokumen pemakai dana kas kecil. Selanjutnya, pengisian kembali kas kecil sistem dana tetap atau impress fund method, yaitu pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Dan yang terakhir, dokumen yang dibutuhkan mutasi dana kas kecil adalah transaksi pembentukan dana kas kecil, transaksi pemakaian dana kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana, dan pengisian kembali dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Sekarang, saya akan membahas tentang mutasi dana kas kecil sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund method. 1. Bentukan kas kecil sistem dana tidak tetap adalah sistem yang menetapkan pendanaan kas kecil. 2. Pemakaian kas kecil dengan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund method, yaitu setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dimasukkan pencatatan. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil setiap fluktuatif. Terakhir, saya akan membahas tentang perhitungan fisik dana kas kecil. 1. Perhitungan fisik saldo kas kecil. 2. Selisih saldo kas kecil. Jika sebaliknya disebut selisih kas kurang atau cash shortage. Selisih kas dapat terjadi karena jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi, adanya uang palsu, dan sebab-sebab lain. Jika tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, maka pencatatan selisih kas kecil ditentukan sebagai berikut, yaitu 1. Selisih kas kecil, dan yang kedua selisih kas kurang. Sebagai contohnya, saya akan tampilkan contoh soal studi kasus 1 dan studi kasus 2 pada gambar berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.